Pernahkah kamu merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, bukan karena masalah, tapi karena terlalu sering menjelaskan dirimu sendiri, menjelaskan niatmu, menjelaskan keputusanmu, menjelaskan bahwa kamu tidak seburuk yang mereka kira. Stoik menganggap kelelahan seperti ini bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari pertarungan batin yang seharusnya tidak perlu kamu ikuti. Epictetus berkata, bukan peristiwa yang mengganggumu, tapi penilaianmu tentang peristiwa itu. Dan salah satu penilaian paling melelahkan adalah ini, keyakinan bahwa kamu harus dimengerti oleh semua orang. Padahal, tidak semua orang datang untuk memahami. Sebagian datang hanya untuk menilai, sebagian lagi datang untuk merasa lebih tinggi. Dan sebagian, paratomaratus, hanya ingin melihat reaksimu. Di titik inilah Stoik mengajarkan sesuatu yang keras, tapi membebaskan. Kamu tidak wajib menjelaskan dirimu kepada siapapun. Orang yang ingin memahami akan mendengarkan, bahkan tanpa penjelasan panjang. Orang yang tidak ingin memahami akan memelintir penjelasanmu, menjadi senjata untuk menyerangmu. Maka, Stoik memilih jalan yang berbeda, bukan karena lemah, bukan karena kalah, tapi karena sadar energi adalah aset yang terbatas. Bayangkan, seekor singa, ia tidak mengaum setiap kali anjing menggonggong. Bukan karena anjing benar, tapi karena singa tahu tidak semua suara layak ditanggapi. Begitu pula dirimu. Saat seseorang meremehkanmu, ego langsung bereaksi. Dada panas, pikiran sibuk merancang balasan. Kata-kata ingin keluar, ingin menjatuhkan, ingin menang. Namun, Marcus Aurelius mengingatkan, kemenangan terbesar adalah menaklukkan dirimu sendiri. Jika emosimu mudah terpancing, artinya kendalimu berada di tangan orang lain. Dan itu adalah bentuk perbudakan paling halus. Stoik tidak mengajarkan untuk menelan hinaan. Stoik mengajarkan memilih medan perang. Tidak semua pertempuran pantas diperjuangkan. Tidak semua pendapat pantas dibantah. Dan tidak semua orang pantas melihat reaksimu. Ada kekuatan besar dalam sikap tenang. Bukan tenang palsu yang dipendam, tapi tenang yang lahir dari kesadaran, aku tahu siapa diriku. Saat kamu tahu nilaimu, kamu tidak perlu membuktikannya. Saat kamu paham tujuanmu, komentar orang lain menjadi kebisingan. Perhatikan ini, orang yang terus menuntut penjelasan seringkali bukan mencari kebenaran, melainkan kontrol. Mereka ingin melihatmu gelisah, ingin melihatmu defensif, ingin tahu bahwa kata-kata mereka punya kuasa. Dan saat kamu diam, tenang, tidak bereaksi, mereka bingung karena mereka kehilangan sesuatu yang penting, kendali atas emosimu. Stoik menyebut ini sebagai kebebasan sejati. Bukan bebas melakukan apapun, tapi bebas dari dorongan impulsif yang merugikan dirimu sendiri. Ingat, diam bukan berarti setuju. Tenang bukan berarti kalah. Menjauh bukan berarti takut. Seringkali itu tanda bahwa kamu telah naik level. Orang yang masih bertarung akan mengejek orang yang memilih damai, karena kedamaian menuntut kedewasaan yang belum tentu mereka miliki. Hidup akan selalu menghadirkan orang yang salah paham, yang meremehkan, yang menilai dari luar. Jika kamu terus menjelaskan diri kepada semuanya, hidupmu akan habis untuk orang lain. Stoik mengajakmu bertanya, apakah ini dalam kendaliku? Pendapat mereka? Pendapat mereka? Tidak. Perkataan mereka? Tidak. Penilaian mereka? Teratus setiap penilaian mereka? Tidak. Yang dalam kendalimu hanya satu, responmu. Dan disitulah letak kekuatanmu. Saat kamu berhenti membuktikan diri, hidup mulai mengujimu dengan cara berbeda. Bukan lagi lewat hinaan, tapi lewat kesabaran. Saat kamu tetap tenang, tetap konsisten, tetap berjalan, waktu akan melakukan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh kata-kata. Hasil akan menjawab, sikap akan menjelaskan, dan ketenanganmu akan menjadi pernyataan paling keras. Jadi, lain kali kamu diremehkan, diabaikan, atau disalahpahami, tarik napas. Ingat, ajaran Stoik, kamu tidak hidup untuk memenangkan opini. Kamu hidup untuk menjaga jiwamu tetap utuh. Tenanglah, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu tidak bisa dikendalikan. Dan itu adalah bentuk kekuatan tertinggi